Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lantas betulkah gencarnya Prabowo Subianto kembali bersafari ini dipicu karena elektabilitasnya yang mulai disalip oleh figur-figur potensial capres lainnya seperti ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga sejumlah tokoh potensial lainnya. Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Wahyu. Oke, saya ingin ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Maaf lahir batin, Bang Dhanil. Saya ingin tanyakan, jadi dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo berkunjung ke sejumlah kota, Yogyakarta, Jawa Timur juga, ke Jombang. Ini silaturahmi dalam rangka lebaran atau safari politik, atau silaturahmi sambil safari politik, Bang Dhanil? Mas Wahyu, terima kasih. Ini kan karena yang melakukan Pak Prabowo, jadi tafsirnya itu banyak sekali. Padahal kan memang kebetulan ini kan momentum Lebaran ya, momentum Idul Fitri, dan ini adalah momentum yang baik untuk melakukan silaturahim. Jadi pertama tentu agenda utama Pak Prabowo adalah melakukan silaturahim Idul Fitri. Nah, pertama beliau melakukan silaturahmi Idul Fitri ke Pak Presiden, Pak Joko Widodo, kemudian kemarin dilanjutkan kepada Presiden ke-5 kita, Ibu Megawati, kemudian dilanjutkan ke beberapa sahabat lama Pak Prabowo, para kiai di Jawa Timur, mulai dari Jember, Situbondo, kemudian hari ini di Tebu Ireng, kemudian karena Pak Prabowo sedang banyak di Jawa Timur, tentu beliau juga bersilaturahim ke Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Jadi agenda beliau tentu adalah silaturahim Lebaran dalam rangka menjaga hubungan baik dengan para tokoh-tokoh tersebut. Begitu, Mas Wahyu. Oke, yang kemudian menjadi perbincangan di publik adalah waktunya. Ya, kita tahu memang ini momennya juga Lebaran, tetapi waktunya juga sangat berdekatan dengan ada hasil sejumlah lembaga survei yang menghasilkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini ya di situ-situ saja, stagnan lah begitu kalau kata Bung Toto nih, nanti akan bisa bantu jawab juga. Apakah ini memang sengaja juga dilakukan silaturahminya ini atau bagaimana, Bang? Pertama, Mas Wahyu, Pak Prabowo selama ini selalu mendengar hasil survei, baik itu yang positif maupun yang negatif. Dalam posisi Pak Prabowo tinggi atau kemudian rendah, dan Pak Prabowo biasa saja, dan terus terang concern dan perhatian Pak Prabowo pada isu-isu pertahanan. Beliau ingin memastikan tugas beliau itu bisa ditunaikan sebaik mungkin sebagai Menteri Pertahanan, terkait dengan persepsi publik, elektabilitaskah, apakah prestasikah, itu tentu adalah pendapat publik, dan Pak Prabowo tidak ambil pusing terkait dengan itu, karena bagi Pak Prabowo tugas kebangsaan dalam hal ini yang diserahkan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada beliau itu harus dilakukan dengan baik. Jadi kalau ada yang mengatakan oh ini karena ada penurunan elektabilitas dan sebagainya, saya pikir tidak terkait dengan itu, karena memang sikap Pak Prabowo terang ya terkait dengan survei. Ya, beliau menghormati kerja-kerja ilmiah tersebut, tapi yang lebih penting bagi Pak Prabowo sekarang adalah menunaikan tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan. Oke, kalau Bung Toto melihatnya seperti apa? Iya, saya tidak tahu ya tujuan utama kalau dalam hati Pak Prabowo dan tim Pak Prabowo ini apakah sebatas silaturahmi ataukah safari politik, tetapi dilihat dari sisi kebutuhan seseorang yang disebut namanya akan menjadi capres kembali, memang salah satu yang harus dilakukan adalah safari politik, pertemuan-pertemuan politik kembali. Kenapa? Pertama, the election comes too early, harus kita akui.
2 tahun masih menjelang pemilu 2024, tapi kita tahu setahun terakhir pemberitaan mengenai pemilu 2024 sudah terjadi. Bahkan ada beberapa calon yang sudah pasang billboard begitu kan, hard sell kira-kira seperti itu. Yang variabel kedua adalah memang harus diakui juga posisi Pak Prabowo, tadi Bang Daniel tadi sudah sebutkan sedikit sebagai Menteri Pertahanan. Kalau kita coba lihat selama katakanlah 2 tahun terakhir, memang bukan posisi yang memiliki nilai lebih secara elektoral. Karena kegiatan sebagai Menhan ini kan segmented yang mengerti. Lalu kemudian juga cenderung elitis ya, hanya orang-orang di sektor tertentu yang mengerti. Berbeda dengan kepala daerah misalnya, yang memang adalah seorang generalis, terutama pada masa pandemi, tindak tanduknya itu lebih memiliki nilai elektoral. Karena dia bisa membuat kebijakan apapun dan memang lebih populis dalam kegiatan-kegiatannya. Ini yang Jadi kemudian memang harus lebih ditutupi. giat begitu ya? Tanda kutip, dia harus mengimbangi kegiatan-kegiatannya bukan hanya sebagai Menhan yang memang terbatas ini segmennya, tapi menjadi ketum Gerindra yang kemudian lebih leluasa untuk berbicara mengenai banyak hal, lebih banyak yang bisa ditemui, dan itu akan memiliki nilai elektoral. Jadi terlepas niatannya ini memang politik atau tidak, tapi memang itu yang harus dilakukan. Terkecuali Pak Prabowo memang tidak ingin maju kembali di 2024, saya pikir bisa seperti yang Bang Daniel tadi katakan, fokus saja pada tugas sebagai menteri, sebagai bawahan dari presiden. Jadi yang paling penting adalah appearance-nya begitu ya, eksistensinya tetap kemudian ditunjukkan apapun konteks acara yang dihadirkan. Tetapi kalau kita lihat dengan stagnasi kalau beliau masih ingin maju sebagai capres ya, karena kita tahu tadi Bung Daniel sudah sebutkan sedikit. Persepsi tidak diambil pusing, termasuk yang terbaca di survei-survei. Tapi kita tahu juga kan, pada akhirnya yang akan menentukan elektabilitas dan kemenangan di saat pemilu presiden itu adalah persepsi dari masyarakat tersebut, termasuk appearance yang tadi Bung Wahyu sebutkan. Nah itu dulu pertanyaan dari Bung Toto tadi yang juga harus dijawab oleh Bang Daniel. Masih mau akan maju lagi untuk keempat kalinya di 2024 Pilpres, Bang Daniel? Nah, Mas Wahyu, seluruh kader Gerindra itu sikapnya terang mendesak Pak Prabowo kembali maju sebagai calon presiden di 2024. Namun memang Pak Prabowo sampai dengan detik ini belum secara eksplisit menjawab kehendak kader-kader Gerindra tersebut. Nah, namun yang Pak Prabowo selalu menjawab bahwa beliau mengikuti apapun suara mayoritas masyarakat nanti, mayoritas kader Gerindra. Nah, yang jelas pada hari ini fokus beliau adalah ingin memastikan, istilah tadi saya menyebutkan, menunaikan seluruh tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kan sama ketika kemudian kemarin berkembang isu yang disampaikan pertanyaan Pak Jokowi kepada sejumlah orang, kemudian jawaban Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya Pak Prabowo tentu tergantung izin Pak Joko Widodo dan segala macam. Saya pikir itu adalah sikap Pak Prabowo sebagai orang Jawa, sikap beliau sebagai orang yang paham betul tugas beliau pada saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Oke, Bung Toto, saya ingin mencoba dapat analisis dari Anda terkait kunjungan Pak Prabowo ke Presiden. Oke lah, sebagai atasannya, karena Pak Prabowo sekarang pembantu Presiden. Kemudian ke Bu Mega, ke Bu Khofifah, ke Tebu Ireng. Bagaimana Anda membacanya? Iya, kalau kepada Presiden, tadi kan Bung Wahyu sudah sebutkan dalam kapasitas menunjukkan penghormatan beliau sebagai bawahan yang loyal ya. Kepada Ibu Mega saya pikir bukan pertama kalinya. Memang isu paling santer kan adalah bagaimana koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra ketika ada sejarah mengenai batu tulis dengan berbagai macam tafsir. Walaupun saya termasuk sampai sekarang yang meyakini ini sebuah koalisi yang sulit untuk terbangun. Kenapa? Karena dalam survei PDI Perjuangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gerindra. Di sisi lain saya merasa tidak mungkin Pak Prabowo mau mengalah menjadi seorang cawapres. Memang kapasitasnya adalah seorang capres. Dan sulit juga berharap PDI Perjuangan mau mengalah karena dia potensial menjadi partai pemenang. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kalau terkait dengan pertemuan dengan Ibu Khofifah atau pertemuan dengan ulama-ulama di Jawa Timur, saya pikir ini malah sebuah langkah yang paling rasional dan paling mungkin untuk dilakukan secara elektoral, karena ini adalah upaya untuk membangun kembali atau merebut kembali captive market yang pernah terbangun. Pemilih Partai Islam atau pemilih dari masa Islam ini kan yang menjadi fondasi paling besar dari pemilih Pak Prabowo dari 2 kali pemilu. Dan ketika beliau ingin maju betul-betul menjadi seorang capres kembali, upaya untuk merebut captive market yang pernah dibangunnya itu menurut saya adalah upaya yang paling rasional untuk bisa dilakukan. Jadi sekarang menurut saya masih testing the water. Pertama sebuah upaya secara simbolik kepada misalnya partai terbesar, tapi kemudian ada upaya juga untuk melakukan konsolidasi di level akar rumput secara elektoral. Nah, apakah memang itu yang realistis harus dilakukan mengingat stagnansi elektabilitas Pak Prabowo? Saya melihat memang kalau pertanyaannya adalah apa sih langkah pertama yang harus dilakukan Pak Prabowo untuk menaikkan kembali kekuatannya secara elektoral, bukan dengan melekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Bukan dengan kemudian melekatkan dirinya dengan PDI Perjuangan. Karena dalam 2 kali pemilu, captive market yang terbangun di Pak Prabowo ini adalah masa yang malah berseberangan dengan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Tentu saja silaturahmi harus terbuka dengan siapapun ya, tapi dalam teori marketing politik, mengambil kembali captive market yang pernah terbangun, apalagi dalam 2 kali pemilu, itu yang malah lebih pertama kali harus dilakukan. Dan dalam hal ini menurut saya, kunjungan ke basis massa Islam, lalu kemudian misalnya partai-partai Islam, termasuk yang pernah mendukung, itu adalah salah satu langkah yang paling bisa dijalankan pertama kalinya. Oke, dari timur dulu, Jawa Timur, apakah selanjutnya akan ke tengah, Jawa Tengah, kemudian berikutnya ke Jawa Barat? Bang Daniel, agenda Pak Prabowo selanjutnya? Yang jelas Pak Prabowo terus membangun silaturahim itu fardu ain kalau dalam bahasa agama. Sehingga apapun itu Pak Prabowo terbuka dengan semua pihak. Jadi terus terang Pak Prabowo adalah tipe orang yang bisa berkomunikasi dengan siapapun, baik kelompok Islam, baik itu nasionalis, baik itu dari agama yang lain. Jadi sangat terbuka. Jadi Pak Prabowo dalam politiknya beliau tidak pernah kenal, istilah kami itu tidak kenal benci, nggak kenal dendam. There is no personal feeling dalam politik. Jadi setiap orang itu atau setiap kelompok itu diposisikan sebagai mitra, diposisikan sebagai teman, baik itu teman berdebat, bersaing, berpikir dan seterusnya. Jadi politik bagi Pak Prabowo adalah ajang perlombaan dalam kebaikan. Baik, jadi masih 3-4 hari lagi sisa libur Lebaran. Kemana Pak Prabowo besok, Bang Daniel? Ya, mungkin beliau nanti akan melanjutkan beberapa silaturahim dengan sahabat-sahabat lama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa kota yang lain. Jadi lanjut dari timur ke tengah ke Jawa Barat. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akan nantikan. Terima kasih Bang Daniel, Bung Toto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.